Halo, assalamualaikum. Saya Rehan Dimas. Saya kali ini akan mempresentasikan UAS rancangan database untuk pengajuan kerja profesi eh, dengan eh, mat eh, dengan mata kuliah konsep dan perancangan basis data dengan dosen Pak Marcel Singaji. Halo, nama saya Rehan Dimas Suyatno dengan NIM 2023081049, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Pembangunan Jaya. Seperti yang tertera di soal, kita pertama-tama tuh harus bikin use case diagram dulu. Jadi di use case diagram ini yang pertama tuh aktornya tuh udah mahasiswa, sekretaris FTD, dan dosen PA atau Kaprodi. Pertama-tama yang sudah dilakukan di aplikasi web ini, dosen PA atau Kaprodi itu mendaftarkan mahasiswa di web tersebut, mendaftarkan mahasiswa di web tersebut untuk mahasiswa bisa login. Jadi kalau mahasiswa tidak bisa login, jadi kalau mahasiswa tidak tidak atau belum dibuatkan akun oleh dosen PA atau Kaprodi, berarti mahasiswa tidak bisa masuk atau tidak bisa memvalidasi tugas kerja profesinya. Jadi setelah dosen PA atau Kaprodi mendaftar, baru mahasiswa login. Nah, itu include tuh, berarti wajib. Nah, setelah mahasiswa login, mahasiswa tuh di situ menaruh file-file seperti kayak transkrip nilai, seperti kayak tahun akademik dan lain-lain lah. Nah, dosen PA atau Kaprodi ini dia mengecek nih, memvalidasi nih, bener nggak nih si mahasiswa ngasih data-data yang benar. Kalau misalkan iya, berarti divalidasi sama dosen PA atau Kaprodi. Sama dosen PA itu divalidasi, ternyata benar. Nah, baru nyampe ke sekretariat FTD. Sekretariat FTD tuh tugas ya, dia hanya mengeluarkan surat KP dan tanda tangan gitu. Nah, yang kedua itu spesifikasi use case. Nah, use case pengajuan kerja profesi itu menjelaskan proses ya pengajuan surat profesi lah, alur lah. Pertama tuh aktor itu udah mahasiswa, ada dosen PA. Yang ketiga tuh dosen FTD. Prekondisi itu mahasiswa harus memiliki akses dulu atau sudah terdaftar, itu seperti yang saya bilang tadi. Terus yang kedua, sistem harus tersedia dan berfungsi dengan baik. Alur utama itu mahasiswa membuka sistem, memasukkan data diri untuk mendaftar, sistem menyampaikan dan sistem menyampaikan data pendaftar dan mengonfirmasi pendaftaran berhasil. Yang kedua tuh mahasiswa login ke sistem. Mahasiswa itu harus memasukkan username dan paspor. Sistem memvalidasi nih, mengizinkan akses ke dashboard mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa mengajukan pengajuan surat KP seperti yang saya bilang tadi. Data yang diinput tuh untuk proses validasi. Mahasiswa melengkapi dan pengajuan surat KP kayak transkrip nilai, angkatan, prodi, dan lain-lain lah. Nah, terus keempat, validasi oleh dosen PA. Dosen PA memeriksa data yang diajukan oleh mahasiswa. Jika data valid, maka dipersetujukan. Jika tidak valid, maka dikembalikan ke mahasiswa untuk diperbaiki gitu. Nah, lima penerbitan surat KP. Data mahasiswa yang telah divalidasi diteruskan ke Sekretariat FTD. Sekretariat FTD menerbitkan surat KP. Surat KP tersedia untuk diambil oleh mahasiswa gitu. Jadi Sekretariat FTD cuma menerbitkan aja. Alur alternatifnya tuh kalau login gagal tuh kayak ya sistem memperbaiki penampilan pesan error dan meminta mahasiswa mencoba lagi kayak loginnya gagal coba lagi. Kalau validasi ditolak tuh mahasiswa tidak valid. Mahasiswa tuh datanya tidak valid, jadi dosen atau dosen PA tuh membalikan ke mahasiswa dan mahasiswa tuh harus memperbaiki data tersebut dan mengajukan ulang. Pasca kondisi itu surat KP baru diterbitkan, sedia data pengajuan tersimpan sistem keperluan audit lah. Ya, asumsi dan batas itu sistem memiliki fitur keamanan untuk melindungi data mahasiswa. Yang kedua tuh hanya mahasiswa yang memenuhi syarat lah yang dapat menggunakan KP kayak misalkan mahasiswa semester akhir tuh baru. Ketiga, proses validasi dan penerbitan dilakukan secara manual oleh dosen PA. Itu. Yang kedua, kalau di soal yang diminta itu ada ORM, Object Raw Modeling. Nah, di Object Raw Modeling ini kenapa kita di sini kayak satu garis gini, jadi mahasiswa tuh hanya boleh memiliki satu nama mahasiswa dan
mahasiswa itu juga hanya boleh eh, mahasiswa itu hanya boleh memainkan satu NIM, dan transkrip nilai ini harus terpacu. Kenapa ini di kanan tuh karena eh, transkripnya tuh harus harus banget memiliki satu mahasiswa, ID mahasiswanya. Sama untuk penjelasan dosen PA juga sama seperti yang mahasiswa tadi. Kalau di kiri itu berarti dosen PA harus wajib mempunyai satu ID admin, dan kalau seperti di kanan tuh berarti nama mahasiswa harus dimiliki oleh dosen PA gitu. Ini untuk setelah FTD juga sama, segitu aja penjelasan untuk hash, untuk relasi-relasi yang ada di ORM ini. Nah, yang ketiga itu ada kelas diagram. Seperti kelas diagram yang diminta itu, kelas diagram ini tuh kayak kelas diagram itu melakukan validasi. Kelas diagram ini menggambarkan struktur gitu dan relasi antara mahasiswa, dosen PA, dan FTD. Jadi terstruktur lah. Nah, Nah, diagram ini kayak menunjukkan tuh apa saja sih yang dilakukan atau apa aja sih relasi-relasinya gitu. Jadi ke MHS, ke dosen PA tuh kan satu-satu. Jadi setiap mahasiswa tuh memiliki hubungan dengan tepat satu dosen PA yang bertugas sebagai pembimbing akademik itu. Kenapa ini dosen PA dan MHS itu satu-satu. Nah, kalau dosen PA ke sekretariat FTD itu satu titik-titik bintang. Nah, setiap mahasiswa tuh memiliki hubungan dengan sekretariat FTD untuk keperluan validasi dan penerbitan surat kerja profesi gitu. Nah, untuk profil admin itu jadi mahasiswa atau asiswa nih yang akses webnya itu bisa melihat profil admin. Admin itu yang membuat aplikasi ini gitu. Nah, yang terakhir tuh ada spesifikasi database. Spesifikasi database ini lumayan banyak karena ngikutin yang ada di sini, ngikutin kelas diagram. Jadi pertama tuh ada nama file tuh MHS, medianya tuh ada hard disk atau server, yang dan isinya tuh ada nama, NIM, prodi, tahun akademik, dosen PA, tanggal pengajuan, judul KP, sama seperti yang kayak di kelas diagram. Dan primary key pasti NIM. Panjang record tuh kita hitung values-nya ada berapa, baru kita jumlahkan panjang recordnya. Tipe file table mahasiswa tuh file master karena dia file utama, karena user yang pakai, mahasiswa yang pakai, jadi harus file master. Yang kedua tuh ya B itu nama file itu SNPA, sama seperti yang tadi masih pakai hard disk server, dan isinya tuh sama seperti yang ada di kelas diagram tadi, ada ID admin, password, nama MHS, NIM MHS, dan lain-lain lah. Primary key-nya di sini kita pakai ID admin. Panjang recordnya tuh 248 byte. Karena di sini kita hitung ternyata ada 248 byte values-nya. Nah, tipe file file transaksi karena CPA ini menghubungkan antara si mahasiswa, dosen dosen PA ini, dan si sekretariat FTD untuk memvalidasi, makanya disebut file transaksi. Nah, yang ketiga itu ada sekretariat FTD. Sekretariat FTD ini medianya ada hard disk, server, ID admin, password, validasi. Kita sini primary key-nya kayak password, penyari kode 54 byte, dan tipe filenya masih transaksi. Yang terakhir ada profil admin. Yang sama media, hard disk, server, isinya masih ada nama admin, nomor handphone, email, primary key, nomor HP, penyari kertas 20 byte, tipe file transaksi. Dan ini adalah table terakhir, table profil admin. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.